If you have a plan, there are challenges you will face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Argenawitri. Saya Anis Fozia. Kami dari Universitas Mataram. Organisasi regional ASEAN yang terbentuk sejak Deklarasi Bangkok telah menjadi institusi yang mapan. Sejak dibentuk, organisasi ini terus berdinamika hingga saat ini ia dikenal sebagai organisasi multitujuan. Salah satu bidang yang diamati ialah ekonomi. Tujuannya mengintegrasikan ekonomi negara di ASEAN sehingga pasar regional di Asia Tenggara dapat bersaing dengan pasar global. Namun, rencana tersebut tidak serta-merta berjalan dengan baik. Terdapat kesenjangan ekonomi antar anggota negara CLMV dan ASEAN 6. Tingkat GDP rendah, perdagangan lemah, investasi asing minim, dan masalah domestik membuat negara-negara CLMV sulit bersaing dengan ASEAN 6. Tidak hanya diam oleh keadaan itu, ASEAN 6 membentuk sebuah kerangka kerja Initiative for ASEAN Integration untuk negara CLMV. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mengembangkan ekonomi mereka, kesenjangan menipis antar kedua kelompok negara, dan terwujudnya integrasi ekonomi regional. Initiative for ASEAN Integration sudah memasuki kerangka kerja 3 dalam 3 tahun terakhir. Muncullah sebuah pertanyaan, bagaimana efektivitas kerangka kerja IAI dalam mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi di negara CLMV? Hal tersebut akan dibahas melalui analisis kerangka kerja 3 IAI dari sudut pandang negara CLMV, berhasil atau gagal. ASEAN merupakan salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara anggota. Namun, terjadi kesenjangan ekonomi di antara negara-negara ASEAN ini, sehingga mereka dibagi menjadi 2 kelompok besar, di mana ada ASEAN 6 dan juga CLMV. ASEAN 6 terdiri dari negara Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Kemudian, kelompok yang kedua disebut sebagai CLMV yang terdiri dari Kamboja, Laos, Myanmar, dan juga Vietnam. Kemudian, pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa kesenjangan ini terjadi? Hal ini dikarenakan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah memiliki perbedaan nilai GDP yang cukup jauh. Pembangunan ekonomi di suatu wilayah regional itu dapat dilihat dari nilai GDP-nya. Menurut data dari World Bank, indeks rata-rata GDP ASEAN adalah senilai 13.146,49. Angka ini menunjukkan terdapat kesenjangan antara wilayah anggota ASEAN, di mana terdapat 8 negara yang berada di bawah rata-rata dan ada 2 negara anggota yang berada di atas rata-rata. Selain itu, angka ini juga menunjukkan bahwa GDP dari anggota CLMV itu 10 kali di bawah GDP anggota ASEAN 6. Faktor yang kedua, adanya kesenjangan distribusi dan produksi dari negara CLMV dan negara ASEAN 6. Hal ini mengakibatkan negara CLMV tidak mampu menyaingi bagaimana negara ASEAN berproduksi di wilayah regional ASEAN itu sendiri. Faktor yang ketiga ialah kondisi domestik negara. Kondisi domestik negara CLMV sangat buruk, di mana fasilitas mereka, kesehatan, pendidikan tidak menunjang untuk terjadinya kemerataan antara negara ASEAN 6 dengan negara CLMV ini. Dalam menganalisis kerangka kerja 3 IAI, kami menggunakan 2 pisau analisis. Yang pertama adalah teori pembangunan dan yang kedua adalah regionalisme ekonomi. Yang pertama, teori pembangunan. Jika suatu negara menunjukkan tanda positif dalam pembangunannya, maka hal tersebut dapat berdampak baik pada berbagai bidang kehidupan, misalnya seperti bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan juga bidang kehidupan lainnya. Dalam teori pembangunan ada 5 indikator yang dapat kita gunakan untuk mengukur pembangunan di suatu negara. Yang pertama adalah kekayaan rata-rata, yang kedua adalah pemerataan, yang ketiga adalah kualitas kehidupan, yang keempat adalah kerusakan lingkungan, dan indikator yang terakhir adalah keadilan sosial dan kesinambungan. Namun, dalam menganalisis kerangka kerja 3 IAI, kami hanya menggunakan 3 indikator, yakni kekayaan rata-rata, pemerataan, dan juga kualitas kehidupan. Yang pertama, kekayaan rata-rata. Yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis kasus ini adalah GDP suatu negara.
Kemudian yang kedua, pemerataan. Yang menjadi tolak ukur yang kami gunakan adalah indeks Gini dari suatu negara. Dan indikator terakhir yang kita gunakan adalah kualitas kehidupan yang menggunakan tolak ukur PQLI atau Physical Quality Life Index yang menggunakan 3 indikator, yaitu Human Development Index, kemudian Life Expectancy at Birth, dan yang terakhir adalah Mean of Years Schooling. Pisau analisis selanjutnya adalah regionalisme ekonomi. Regionalisme ekonomi dapat diartikan sebagai proses institusionalisasi sebuah kawasan yang bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara anggotanya. Bentuk daripada regionalisme ekonomi ini dapat berupa organisasi ataupun rezim. ASEAN sendiri dapat menjadi sebuah regionalisme disebabkan oleh kedekatan geografis, kesamaan nasib dan budaya, serta tentunya kesamaan tujuan. Regionalisme ekonomi ini digunakan untuk melihat bagaimana peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam region itu sendiri. Selanjutnya, kita akan menganalisis bagaimana kerangka kerja yang ketiga daripada Initiative of ASEAN Integration. Nah, dari kerangka kerja ini terdapat 5 sektor yang diprioritaskan oleh ASEAN. Sektor yang pertama ada Food and Agriculture, yang kedua ada Trade Facilitation, yang ketiga ada Micro, Small, Medium Enterprises, dan yang keempat ada Education, dan yang kelima sebagai penutup ada Health and Well-being. Untuk menganalisis kesenjangan ekonomi yang terjadi di ASEAN, maka kami hanya memfokuskan pada sektor yang kedua, yaitu Trade Facilitations, di mana dalam Trade Facilitations ini juga difokuskan pada 3 bidang, yaitu yang pertama ada pada fasilitas perdagangan, yang kedua pada standar, dan yang ketiga pada investasi. Yang pertama, dalam fasilitas perdagangan barang dan jasa dibentuk tarif serta ketentuan bea dan cukai bagi barang yang akan diekspor dan juga diimpor. Kemudian yang kedua adalah standar, di mana standar merupakan indikator yang diperhitungkan dalam kecocokan bagi barang yang akan diekspor atau diimpor. Kemudian yang terakhir adalah tentang investasi. Untuk mendongkrak ekonomi negara CLMV, maka dibutuhkan investasi dari negara luar. Selain adanya investasi dari negara kelompok ASEAN 6, ada juga bantuan investasi dari negara luar yang disebut sebagai dialog partner, di mana dalam dialog partner ini ada 9 negara mitra yang menjadi dialog partner. Selanjutnya, untuk menganalisis tingkat efektivitas kerangka kerja 3 IAI, hal yang pertama kita perhatikan adalah perbandingan GDP antara 2 kelompok, di mana terdapat perbedaan GDP antara kelompok negara ASEAN 6 sebagai penginisiasi kerangka kerja IAI dan juga kelompok negara CLMV, di mana indeks GDP rata-rata ASEAN 6 adalah sebesar, dan juga indeks rata-rata GDP CLMV adalah sebesar. Dalam kerangka kerja ketiga Initiative for ASEAN Integration, terdapat 103 program yang sudah dijalankan. Namun, negara-negara CLMV hanya mengaplikasikan beberapa saja. Nah, kita mulai dari rank pertama, di mana Myanmar mengaplikasikan 100 program, sedangkan untuk Kamboja dan juga Laos mengaplikasikan 89 program, dan yang terakhir yang paling sedikit adalah Vietnam yang hanya mengaplikasikan 86 program. Jika kita melihat progresnya dari persentase pengimplementasian programnya, kita akan menemukan bahwa Kamboja 86,4%, Laos 86,4%, setelah itu ada Myanmar dengan 97% menempati posisi pertama, dan yang terakhir Vietnam 83,4%. Nah, ini adalah bentuk dari data kualitatif dari proses pengimplementasian negara-negara tersebut terhadap proyek-proyek yang dilakukan oleh negara ASEAN 6 dalam kerangka kerja yang ketiga, yaitu Initiative for ASEAN Integration. Setelah menggunakan data kuantitatif, selanjutnya kita akan menggunakan teori pembangunan untuk menganalisis bagaimana kualitas dari kerangka kerja 3 IAI ini. Dalam teori pembangunan ada 3 indikator yang digunakan. Yang pertama adalah kekayaan rata-rata yang menggunakan tolak ukur GDP negara CLMV. Yang pertama adalah negara Kamboja, di mana pada tahun 2015 sejak pemberlakuan kerangka kerja 3 IAI, GDP negara Kamboja menunjukkan statistik yang terus meningkat. Sedangkan pada negara Laos dan juga Myanmar pada tahun 2015 menunjukkan
data statistik GDP yang terus meningkat, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya kondisi domestik yang mempengaruhi GDP negara Laos dan juga Myanmar. Kemudian yang menunjukkan peningkatan GDP yang paling terlihat adalah Vietnam, di mana sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 GDP negara Vietnam mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indikator yang kedua adalah pemerataan. Jadi pemerataan ini dilihat untuk melihat kesenjangan ekonomi yang terjadi di negara itu sendiri. Kita mulai dari yang pertama adalah negara Kamboja. Nah, negara Kamboja menunjukkan indeks Gini 0,7. Yang selanjutnya negara Laos menunjukkan 0,8, sedangkan Myanmar menunjukkan 0,6, dan yang terakhir adalah negara Vietnam dengan 0,8. Jika disimpulkan, indeks Gini dari masing-masing negara ini masih sangat tinggi, yang mengartikan bahwa kesenjangan antara ekonomi si kaya dan si miskin dalam 4 negara ini masih sangat terlihat. Dan indikator yang terakhir adalah kualitas kehidupan yang diukur berdasarkan PQLI atau Physical Quality Life Index yang terdiri dari 3 variabel. Yang pertama adalah Human Development Index, kemudian Life Expectancy Birth, dan yang terakhir adalah Mean of Year Schooling, di mana dalam data keempat negara CLMV, variabel Human Development Index di negara Kamboja dan juga Myanmar masih menunjukkan tingkat yang rendah, sedangkan pada negara Laos dan juga Vietnam sudah mulai menunjukkan tingkat yang sedang. Variabel kedua yaitu Life Expectancy at Birth, di mana pada data keempat negara menunjukkan tingkat yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup di keempat negara sudah lebih baik. Kemudian indikator yang ketiga yaitu Mean of Year Schooling, di mana pada negara Kamboja, Laos dan juga Myanmar masih menunjukkan tingkat yang rendah, sedangkan pada Vietnam sudah menunjukkan tingkat yang sedang. Hal ini menandakan bahwa dalam 3 negara yaitu Kamboja, Laos dan juga Myanmar, tingkat pendidikannya masih terbilang cukup rendah, sedangkan pada negara Vietnam tingkat pendidikan sudah sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tingkat pendidikan Vietnam sudah lebih baik di antara ketiga negara CLMV. Kerangka kerja ketiga Initiative for ASEAN Integration sudah memasuki tahun ketiga dan sudah kita mampu ukur melalui data kuantitatif dan kualitatif. Namun terjadinya perbedaan antara penunjukan data kuantitatif dan kualitatif ini, di mana data kuantitatif menunjukkan progres yang luar biasa dengan 80% program sudah dijalankan. Namun kualitas yang ditunjukkan oleh data yang tinggi tersebut tidak tercermin dari negara-negara CLMV. Dan apabila dikaji dengan menggunakan sudut pandang regionalisme ekonomi dan juga GDP suatu negara, kerangka kerja 3 IAI sudah mampu mengatasi kesenjangan antara CLMV dan juga ASEAN 6 menjadi lebih tipis. Hal ini kemudian dapat dicapai kesimpulan bahwa kerangka kerja 3 IAI dapat dikatakan berhasil. Sekian presentasi dari kami. Saya Anis Fauzia. Saya Dwi Agina Mitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.